lived them. My life had no meaning till I heard about Calvary. Then I knelt down in prayer. The Lord met me there. Now Jesus, He's living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. Valleys, He has brought me to the top of the mountain and over life's troubled sea. Now I sing for His glory, songs that tell the great story, 'cause Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. Yes, my Jesus is living in me. Selamat datang di Sekretariat Ikatan Keluarga Sumber Balikdaya. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam kondisi seperti yang sudah kita ketahui bersama. Namun Bunda tidak bosan-bosan untuk hadir di tengah-tengah warga Sumber Balikdaya di Pulau Bali ini. Maka Bunda, kami sebagai warga Sumber Balikdaya, jadi Bunda kemarin kainan tetap sehat, dan dalam panggilan pelayanan Bunda banyak sekali yang sudah dilakukan untuk Sumber Balikdaya di Bali. Jadi terima kasih Bunda, ini yang luar biasa karena kehadiran Bunda di Sekretariat Ikatan Keluarga Sumber Balikdaya yang kedua kali. Ya,
kami sebagai warga Sumbawa Islam jadi watakai nanti manu ya dia itu suruh buka jalan. Mama Ratu Madu Pemula Islam. Kesibukannya boleh meluangkan waktu di sekretariat IKSBD Bali. Tinggal rumah kami Mama menjadi tempat makalana kami, tempat kami berdiskusi, tempat kami saling berbagi, menjadi tempat kami hidup berdampingan dan berkeluarga. Ya, kami silakan bisa mengambil tempat, ya. Dan untuk ketua-ketua unit kami mohon bisa bukan di atas janji, tapi benar-benar janji, dan itu membawa harapan buat kami juga Mama di sini. Mama kemarin lagi dari Labuan Bajo langsung lagi ke Bali bertemu dengan Pemprov Bali, tadi lagi ke Bedeng-Bedeng. Mama, inilah kami anak-anaknya Mama. Jadi mempunyai semangat persaudaraan, dan ini pengurus IKSPD dan ketua sub-sub unit Mama. Jadi segala sesuatu yang terjadi di lapangan, inilah yang menjadi saksi, inilah yang menjadi jembatan penyelesaian masalah Mama. Jadi saya minta tepuk tangan untuk kita semua juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Daya, yang kami hormati pembina IKSPD Bapak Gideon Dapatadi, yang kami hormati Bapak Ketua Umum IKSPD bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Ketua 1 bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Ketua 3, yang kami hormati seluruh kepengurusan, hormati Ketua sub-sub unit, dan juga seluruh saudara-saudariku yang terkasih. Sungguh luar biasa. Di tengah kesibukannya, sedikit bercerita Bapak Ibu, beberapa hari lalu Mama dari Jakarta menerima penghargaan. Kita tepuk tangan lagi buat Mama Bupati. Berarti kerja nyata, janji bukan di atas janji, tapi benar-benar janji, dan itu membawa harapan buat kami juga Mama di sini. Mama kemarin lagi dari Labuan Bajo langsung lagi ke Bali bertemu dengan Pemprov Bali, tadi lagi ke Bedeng-Bedeng. Kita tepuk tangan dulu buat Mama Bupati yang sungguh luar biasa pada hari ini. Mama, inilah kami, anak-anaknya Mama. Jadi dalam kesederhanaan kami mempunyai semangat persaudaraan, dan ini pengurus IKSBD dan ketua sub-sub unit Mama. Jadi segala sesuatu yang terjadi di lapangan, inilah yang menjadi saksi, inilah yang menjadi jembatan penyelesaian masalah Mama. Jadi saya minta tepuk tangan untuk kita semua juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mama Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, yang kami hormati Pembina IKSBD Bapak Gideon Dapatadi, yang kami hormati Bapak Ketua Umum IKSBD bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Ketua 1 bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Ketua 3, yang kami hormati seluruh kepengurusan 52 IKSBD di Bali, yang kami hormati Ketua Sub-Sub Unit, dan juga perwakilan. Akhir ini semakin marak ulah oknum yang mencederai nama baik Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Dan ini langkah positif yang diambil oleh pengurus, terutama ketua umum bersama dengan pengurus inti dan pengurus-pengurus subunit, boleh berusaha untuk mencari solusi-solusi terbaik sehingga kedepannya tidak terulang lagi dan lagi apa yang menjadi kendala di lapangan. Mungkin kita tahu bersama bahwa selama kepengurusan Ketua Umum bersama dengan tim sudah maksimal berbuat, bukan saja menjalin komunikasi yang baik dengan sesama unit di bawah naungan Flobamora, bahkan ke Flobamora sekalipun itu sudah maksimal. Tetapi yang sangat menonjol, kita tahu bahwa kita punya saudara-saudara yang ada di sini ini sebenarnya ketika mendengar, melihat, menyaksikan ada himbauan, ada arahan, ada pembinaan, mereka sudah lebih baik. Tetapi disayangkan karena lancarnya transportasi, mudahnya berkomunikasi, bahkan ber-HP ria, media sosial, sehingga yang baru datang ini, yang belum sempat dijumpai, belum sempat dibina, justru mereka-mereka yang mencederai nama baik Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Dalam kesempatan malam hari ini, kita sangat bersyukur Mama Bupati hadir di tengah-tengah kita, sehingga dan biarlah itu semua dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu boleh kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapa kami dalam kerjaan sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami dari awal, pertengahan hingga pada selesainya nanti, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Untuk itu kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan dari Pembina IKSBD Bapak Gideon Dapatadi. Untuk itu kami persilakan. hormati Mama Bupati Sumba Barat Daya bersama dengan tim yang saya kasihi dalam Tuhan, Ketua Umum Sumba Barat Daya di Bali bersama dengan jajarannya yang saya muliakan, Mama Mereka Pembina bersama dengan suami dan keluarga, Bapak Ibu, saudara bersaudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan dan kemampuan. Selanjutnya, kita juga bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah kesibukan Mama Bupati boleh berkenan untuk ada bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Dan untuk itu saya persilakan Bapak Ketua Umum bisa sambil ada memandu. ibu, ada pemimpin yang mau untuk duduk bareng, bahkan bukan sekedar duduk bareng, tetapi mendengarkan keluh kesah kita, yang juga
kerinduan yang sama untuk terus menjaga nama baik Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Ketika kita berproses, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini semakin marak pula oknum yang mencederai nama baik Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Dan ini langkah positif yang diambil oleh pengurus, terutama ketua umum bersama dengan pengurus inti dan pengurus-pengurus subunit, boleh berusaha untuk mencari solusi-solusi terbaik sehingga kedepannya tidak terulang lagi dan lagi apa yang menjadi kendala di lapangan. Mungkin kita tahu bersama bahwa selama kepengurusan ketua umum bersama dengan tim sudah maksimal berbuat, bukan saja menjalin komunikasi yang baik dengan sesama unit di bawah naungan Flobamora, bahkan ke Flobamora sekalipun itu sudah maksimal. Tetapi yang sangat menonjol, kita tahu bahwa kita punya saudara-saudara yang ada di sini ini. Ada himbauan, ada arahan, ada pembinaan. Mereka sudah lebih baik. Tetapi disayangkan karena lancarnya transportasi, mudahnya berkomunikasi, bahkan ber-HP ria, media sosial, sehingga yang baru datang ini, yang belum sempat dijumpai, belum sempat dibina, justru mereka-mereka yang mencederai nama baik Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Kita perlu barangkali memberikan saran, usul atau masukan yang konkret, yang barangkali kita sudah alami, sehingga ketika beliau kembali di sana bersama dengan jajarannya maksimal berbuat untuk. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Bupati Sumba Barat Daya, Ibu Ratu Letalu. Kita memberikan aplaus kepada ibunda kita. Ibu Bupati tidak bosan-bosan datang untuk menengok warga Sumba Barat Daya di Bali. Dan suatu kebahagiaan bagi kita sebagai pengurus, sebagai warga, bahwa Ibu terus mendukung Sumba Barat Daya melalui Pemda, tim dari pemerintah Sumba Barat Daya luar biasa. Jadi Bunda, izin nanti saya akan menyampaikan ini kayak macam dari ajudan juga Bunda. Jadi nanti saya bacakan beberapa hal penting, nanti diskusi ini nanti akan dijawab juga oleh warga dan ketua-ketua unit. Di tempat yang kedua yang saya hormati Bapak Penasihat, Bapak Gideon, dan yang saya hormati Bapak Ketua 1, mungkin berdiri, Bapak Ketua 1 Pelaksana Harian Bapak Reza, Bapak Ketua 2 lagi sakit dari kemarin sampai hari ini, jadi diwakili oleh wakil dari Werame ya, Bapak Sintiada. Yang saya hormati pula Bapak Ketua 3 berdiri ya, Bapak Mike, terima kasih. Yang saya hormati juga Bapak Bauham. Bapak Bauham silakan berdiri ya. Bapak Bauham ini dari Kodi ya, salah satu adik-adik yang dari dulu perintisnya Kodi Pasola. Iya, jadi awal munculnya Kodi Pasola itu ada Martin dulu ketuanya, baru wakilnya ini Bapak Bauham, Bapak Damianus Japa. Terima kasih Bapak Satgas. Inilah Bunda, kami sudah lengkap, anak-anak Bunda di Pulau Dewata Bali. Saya pun selaku ketua umum
tidak bisa jalan sendiri tanpa support, tanpa doa, tanpa tenaga, ya, masukan, usul saran dari tim, ya. Jadi kalau lihat IKSBD jalan, ya, bukan karena ketua umumnya, ya, karena timnya. Kita tepuk tangan dulu untuk tim IKSBD Bali. Kayak tim tadi sudah siapkan kertas karena selama 2 hari saya berdampingan dengan Bunda, jadi saya baca-bacakan aja. Jadi nanti sambil berjalan, nanti apa yang kurang-kurang semua nanti Bunda yang akan menyampaikan. Ya, Ibu Bupati nanti akan menyampaikan semua kepada kita, dan juga ketua-ketua unit dan warga yang hadir. Silakan, ini kesempatan bertanya kepada Bunda, Ibu Bupati Sumba Barat Daya. Jadi pertama-tama Bunda, menyangkut stigma yang beredar di kericuhan yang terjadi di Pulau Bali, kerap kali dipicu oleh oknum yang berasal dari Sumba Barat Daya. Ya, tentu poin 1 ini yang dicatat oleh tim saya. Stigma buruk sudah pasti. Tadi saya sendiri menyaksikan, ya, saya terima kasih kepada Ibu Bupati Sumba Barat Daya. Ya, saya dapat suatu kebahagiaan saya, ya, sebagai ketua umum. Tepuk tangan dulu. Saya diajak sama Ibu, ya, saya diajak sama Ibu Bupati Sumba Barat Daya untuk betul-betul bagaimana ini persoalan tanpa ketua, ya. Jadi Ibu bilang, ayo Sam duduk di sini. Saya bahagia, terima kasih. Saya dari keluarga yang sederhana, tapi ketika duduk bersama-sama dengan Ibu Bupati, saya bahagia. Saya bahagia. Biarlah pelayanan kita semua, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Tentang stigma ini Bunda, memang banyak sekali orang, mungkin ada 1-2 oknum rasis tentang stigma buruk yang terjadi di Pulau Dewata Bali tentang warga Sumba. Nah, ini ada beberapa oknum memang yang baru datang. Saya pastikan sebagai ketua umum bahwa saya jarang sekali mendapat laporan dari ketua-ketua unit yang sifatnya perkelahian, ribut di depan umum, ya, di tempat umum, jarang sekali. Tapi kalau hal yang sifatnya masalah-masalah intern, ada sedikit gesekan-gesekan, selama ini saya lihat unit sangat luar biasa bisa menyelesaikan di unitnya masing-masing. Hanya yang saya lihat ini video-video yang didaur-daur ulang, akhirnya viral, jadi stigma Sumba itu terbawa. Ya, padahal video-video itu yang dari 2023, 2021 tahun lalu begitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya tidak tahu karena apa. Nah ini, jadi siapa yang bermedia di antara kita, kalau masih ada orang NTT, nah itu dipertanyakan. Atau apalagi orang Sumba Barat Daya. Jangan sampai ini masalah sirik, ya. Tolonglah, kalau orang Sumba Barat Daya kalau sudah lihat itu rambutnya keriting sama dengan saya, kulitnya hitam, ya kita juga harus dukung kalau itu benar. Kalau dia mengarahkan atau edukasi yang salah, saya kira ya kita mungkin bagaimana mengarahkan, meluruskan. Nah itu ke depan. Itu masalah stigma sambung dengan video-video media. Yang kedua, permintaan untuk pembuatan perda mengenai surat izin keluar Bunda dari warga yang berdatangan ke Pulau Bali melalui pemerintah lah, mungkin akan menguatkan kami sebagai organisasi Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya di Pulau Bali dengan warga yang berdatangan dari Sumba. Ya kalau nanti sudah ada, ya nanti akan dijawab semua sama Bunda Ibu Bupati. Biar harapan kita Bunda, biar warga datang sedikit tidak sudah dilengkapi dengan surat izin keluar dari Pulau Sumba. Siapa ya pemberitahuan siapa yang menjadi penanggung jawabnya di Bali, dan dipastikan juga diarahkan untuk mendata diri di IKSBD. Kalau sudah bilang di IKSBD pasti ada unit-unit yang sudah,
Saat ini unitnya yang sudah sah masuk data Bunda ada 13 unit. Baru data yang masuk 7 bulan ini mulai dari pelantikan 1087 kurang lebih. Ya, data yang sudah ada sah di sekretariat dan ada beberapa ketua unit yang belum dilantik. Nah, yang sudah dilantik Kopas, Gamal, Laura, Umakalada, sama Gapura tidak Bapak? Siap. Ya. Umakalada itu ya. Ya baru 3. Yang lainnya rencana Bunda karena ini memang kondisi Covid kemarin memang IKSBD sempat vakum dan pas waktu kami pengurus yang baru luar biasa ekstra keras kerja, jadi puji Tuhan bisa meredam semua juga situasi di lapangan bersama ketua unit. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bunda juga selama ini di IKSBD Bunda sudah melakukan PKS, penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Dukcapil, di mana yang saya percayakan selama ini melalui rapat koordinasi pengurus inti dan tim 52 Bunda, Bapak Ketua 1 Pelaksana Harian yang akan bertanggung jawab penuh untuk bagi warga-warga yang belum ada KTP. Nah, keperluan identitas apa dan lain sebagainya untuk keperluan data diri warga Sumba Barat Daya di Bali, yang tanggung jawab penuh saya serahkan kepada Bapak Ketua 1. 7 orang yang baru terdaftar saat ini sudah berapa dilayani selesai? Baru 1 orang pertama. Ya minimal harapan saya biar 10 orang diantar oleh pengurus IKSBD diarahkan. Ya kalau ada yang sudah tahu tidak jadi masalah, silakan nanti ada rekomendasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Kami akan mengeluarkan rekomendasi melalui Bapak Sekretaris, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua 1. Tim tadi sudah siapkan kertas karena selama 2 hari saya berdampingan dengan Bunda, jadi saya baca-bacakan aja. Jadi nanti sambil berjalan nanti apa yang kurang-kurang semua nanti Bunda yang akan menyampaikan. Ya, Ibu Bupati nanti akan menyampaikan semua kepada kita dan juga ketua-ketua unit dan warga yang hadir. Silakan, ini kesempatan bertanya kepada Bunda, Ibu Bupati Sumba Barat Daya. Jadi pertama-tama Bunda menyangkut stigma yang beredar di kericuhan yang terjadi di Pulau Bali, kerap kali dipicu oleh oknum yang berasal dari Sumba Barat Daya. Ya tentu poin 1 ini yang dicatat oleh tim saya. Stigma buruk sudah pasti. Tadi saya sendiri menyaksikan. Ya, saya terima kasih kepada Ibu Bupati Sumba Barat Daya. Ya, saya dapat suatu kebahagiaan saya. Ya, sebagai ketua umum. Tepuk tangan dulu. Saya diajak sama Ibu. Ya, saya diajak sama Ibu Bupati Sumba Barat Daya untuk betul-betul bagaimana ini persoalan tanpa ketua. Ya. Jadi Ibu bilang, ayo pesan duduk di sini. Saya bahagia, terima kasih. Saya dari keluarga yang sederhana, tapi ketika duduk bersama-sama dengan Ibu Bupati saya bahagia. Saya bahagia. Biarlah pelayanan kita semua, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Tentang stigma ini Bunda, memang banyak sekali orang, mungkin ada 1-2 oknum rasis tentang stigma buruk yang terjadi di Pulau Dewata Bali tentang warga Sumba. Nah ini ada beberapa oknum memang yang baru datang. Saya pastikan sebagai ketua umum bahwa saya jarang sekali mendapat laporan dari ketua-ketua unit yang sifatnya perkelahian ribut di depan umum, ya, di tempat umum, jarang sekali. Tapi kalau hal yang sifatnya masalah-masalah intern, ada sedikit gesekan-gesekan, selama ini saya lihat unit sangat luar biasa bisa menyelesaikan di unitnya masing-masing. Hanya yang saya lihat ini video-video yang didaur-daur ulang akhirnya viral, jadi stigma Sumba itu terbawa.
Iya, padahal video-video itu yang dari 2023, 2021 tahun lalu begitu kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya tidak tahu karena apa. Jangan sampai ini masalah syirik, ya. Ya kita juga harus dukung kalau itu benar. Kalau dia mengarahkan atau edukasi yang salah, saya kira ya kita mungkin bagaimana mengarahkan, meluruskan. Nah, itu ke depan. Itu masalah stigma sambung dengan video-video. Yang kedua, permintaan untuk pembuatan perda mengenai surat izin keluar Bunda dari warga yang berdatangan ke Pulau Bali melalui pemerintah lah, mungkin akan menguatkan kami sebagai organisasi Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya di Pulau Bali dengan warga yang berdatangan dari Sumba. Ya kalau nanti sudah ada, ya nanti akan dijawab semua sama Bunda, Ibu Bupati. Biar harapan kita Bunda, biar warga datang sedikit tidak sudah dilengkapi dengan izin keluar dari Pulau Sumba. Siapa ya pemberitahuan, siapa yang menjadi penanggung jawabnya di Bali, dan dipastikan juga diarahkan untuk mendata diri di IKSBD. Kalau sudah bilang di IKSBD pasti ada unit-unit yang sudah. Saat ini unitnya yang sudah sah masuk data Bunda ada 13 unit. Baru data yang masuk 7 bulan ini mulai dari pelantikan 1087 kurang lebih. Ya, data yang sudah ada sah di sekretariat, dan ada beberapa ketua unit yang belum dilantik. Nah, yang sudah dilantik Kopas, Gamal, Laura, Umakalada baru 3. Yang lainnya rencana Bunda karena ini memang kondisi COVID kemarin, memang IKSBD sempat vakum, dan pas waktu kami pengurus yang baru luar biasa ekstra keras kerja, jadi puji Tuhan bisa meredam semua juga situasi di lapangan bersama ketua unit. Ketua-ketua unit yang kemarin sudah banyak juga melakukan Natal bersama dan kita hadir. Ya, mungkin kami memberikan kesempatan pada saat itu di awal bulan 11 kepada unit. Nah, nanti ke depannya kami akan mempersiapkan Bunda untuk 2026 ini harus kita sukseskan bersama. Yang penting kita rapikan dulu bagian data. Ya, dilanjut mungkin Bunda masukkan dari tim pengurus inti kami juga. Selain surat izin keluar dari pemerintah, kalau dia dilengkapi dengan SKCK lebih bagus, kelakuan baik. Kenapa? Yang saya lihat saat ini, saya ini kan di lapangan bersama tim ini, jadi jangan kita ngomong yang lagi baik-baik di luar. Ya, sedangkan ada yang tidak aman. Nah kadang-kadang ada, maaflah saya ngomong pakai bahasa Sumba. Wah yata kedu, wala nengay do kineting DPO malah nenek kedu, opa, bangga kasihan nama kita, kan begitu ya? Ini minta maaf, saya agak sedikit tertutup dengan pakai bahasa daerah karena cukup kita, karena ini bahasa saudara, ini kita keluarga, karena berbicara pelaku adalah oknum, ya. Jadi itu mungkin yang kami lihat Bunda, karena situasi ini di lapangan-lapangan Reno ini banyak laporannya, mulai yang nampung itu ada informasi ya, ini nih sudah kendalanya lari ke sana. Jadi jangan sampai ada orang provokasi tambah masalah. Ya kasihan juga yang mau buat baik di Bali ini. Ya, lanjut. Yang berikut pemantauan melalui yang data. Ya, pintu masuk melalui lembar Padang Bayi Bunda, melalui pintu masuk penyeberangan. Kadang-kadang jujur saja, kadang-kadang ada yang masuk di truk-truk ekspedisi, yang ada masuk-masuk di truk ekspedisi. Kenapa sembunyi saya tidak tahu. Ya, mau luput karena tiket kah atau ada problem lain? Itu.
Dan kadang-kadang juga ini motor-motor yang ini dari sini pretel-pretel, bodong, masuk, dilas lagi sampai ke sana. Nah ini, ya. Maksudnya biar jangan kita ngomong yang enak-enak saja. Minta maaf Ibu Bupati, saya karena ini di rumah IKSBD Bali, ya saya langsung to the point saja ini. Karena memang kita di lapangan, biar Ibu juga tahu tentang situasi yang ada di kita di NTT atau terkhusus pada Sumba Barat Daya. Yang berikut juga kami Bunda ada juga stigma dari beberapa oknum. Kadang-kadang kita di media, kadang-kadang ada yang sifatnya bilang mau membangun IKSBD yang itulah, yang kedua lah, ya. Kalau nanti Ibu Bupati sahkan, saya oke juga, enggak apa-apa. Tapi kalau mau rusak aja, untuk apa? Kan begitu. IKSBD itu hanya satu dari dulu, ya. Biar kita perbaiki ini stigma ini. Itu juga yang terjadi di kami, karena ini penyakit-penyakit hati. Tolong dibersihkan biar kita betul-betul hidup bersaudara di Tanah Rantau. Mana terperbaiki kode ate kerei mana calon masalah. Kalau calon masalah, jadi ingat-ingat Bapak Ketua, Bapak-bapak pengurus, orang-orang yang tidak sering hadir juga ditanda-tanda mukanya. Begitu. Biar jangan tukang kompor, ya, tukang komplain, ya, begitu. Ini saya terbuka semua sama Ibu Bupati ini. Makanan dua saya bilang, biar dia bagus ini ke SBD. Iya. Lanjut. Poin kelima, bagian BPJS. Luar biasa, saya lihat selama ini di Sumba Barat Daya, Ibu Bupati bisa terbitkan BPJS kerja. Iya. BPJS tenaga kerja. Nanti akan dijelaskan sama Ibu. Mungkin dengan warga yang sudah ada terdata sekitar 1000 lebih. Kalau terdata di BPJS tenaga kerja nanti akan dijelaskan sama oleh Ibu Bupati. Oke, dilanjut. Permasalahan ketersediaan kos bagi mahasiswa. Ini penting. Iya, ini mahasiswa ini ayah salah satu, ya, daerah Gatsu. Kemarin saya menangis, salah satu berdiri. Ini kalau ada bapak ibu yang belum tahu, ini anak ayah, anak om saya. Jadi kemarin sudah sempat pulang Sumba, bapak, biar saya menyerah, saya kuliah sudah di Kupang. Tetapi kerinduan ayah mau di Bali. Jadi saya bilang, ayah sudah di rumah. Pas saya pulang Natal dengan Mama Jenny, saya pergi pagi-pagi jam 6 di Bapak Asti. Saya bilang, kalau boleh kasih kesempatan, ayah biar di rumah saja. Ya, jadi saya bilang, ayah silakan kuliah, saya dukung, jangan kasih repot Bapak Mama lagi. Karena apalagi Bapak yang sakit. Ini salah satu mahasiswa yang baru datang, cari kos susah. Ya, nah tolong kalau bapak-bapak ketua, pengurus, kalau ketemu keluarga kita, bantu-bantu cari orang kos. Kalau sulit, nanti kita saling koordinasi, ya, bagaimana untuk kita bantu mahasiswa sambil menunggu gerakan-gerakan baru yang harus dilahirkan oleh pemerintah dengan PKS yang ada dengan pemerintah Kota Denpasar pula. Dilanjutkan, saya Bunda, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bunda juga selama ini di IKSBD Bunda sudah melakukan PKS, penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Dukcapil, di mana yang saya percayakan selama ini melalui rapat koordinasi pengurus inti dan tim 52 Bunda, Bapak Ketua 1 Pelaksana Harian yang akan bertanggung jawab penuh untuk bagi warga-warga yang belum ada KTP, keperluan identitas apa dan lain sebagainya untuk keperluan data diri warga Sumba Barat Daya di Bali, yang tanggung jawab penuh saya serahkan kepada Bapak Ketua 1. Dan sudah ada 7 orang, ya, 7 orang dilaporkan oleh Bapak Ketua 1, Bapak Resa. 7 orang
yang baru terdaftar saat ini sudah berapa dilayani selesai? Baru 1 orang pertama. Ya, minimal harapan saya biar 10 orang diantar oleh pengurus IKSBD diarahkan. Ya, kalau ada yang sudah tahu tidak jadi masalah, silakan. Nanti ada rekomendasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Kami akan mengeluarkan rekomendasi melalui Bapak Sekretaris, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua 1. Terima kasih itu Bunda, salah satu perhatian pemerintah yang sudah nyata. Tetapi kalau tidak ada lagi warga yang kalau ditemukan warga yang tidak ada identitas hari esok dan seterusnya, ya siapa yang mau dipersalahkan? Pemerintah sudah laksanakan yang menjadi tupoksi. Nah, IKSBD hanya menyampaikan perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, kalau masih ada warga Sumba Barat Daya ke depan mungkin yang tidak ada identitas, siapa yang mau disalahkan? Coba. Ya. Contoh tadi di Kute, terima kasih Ibu. Saya terharu. Saya baru kali ini Ibu Bupati turun langsung dengan pemerintah Gubernur Provinsi. Kita memberikan aplaus kepada Gubernur Provinsi oleh Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya bersama Ibu Bupati dan 4 Bupati Sumba hadir semua. Ya, saya mewakili suara hati warga saya. Ibu Bupati hadir dan turun langsung. Pasal kalau boleh saya mau ingin turun. Itu tadi Bunda yang Ibu Bupati turun lapangan sangat bagus itu. Selama ini di luar sana agak masuk ke semak-semak. Ya mungkin saya tidak rasa sendiri, banyak ketua-ketua luar biasa. Ya. Nah, ini yang terjadi di kami Bunda untuk para mandor-mandor yang kabur, kebanyakan dari Jawa. Ya, saya bersama tim, saya ngomong begini nih, bukan saya tutup. Data itu ada, saya berbicara data. Lebih banyak dari Jawa. Dan ketika adanya kerjasama, tidak ada teman-teman yang menyampaikan. Mungkin lewat kesempatan ini bisa disampaikan untuk setiap anggotanya, sehingga kalau ada yang hilang KTP, ada yang mau cetak KTP, kami bisa arahkan untuk di Dukcapil dan pasar Badung maupun Gianyar. Ya, sekira itu tambahan Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua 1, Bapak Reza, sudah ditambahkan apa mungkin yang kurang. Juga lewat kesempatan ini saya tadi ada yang saya lupa. Ibu Bupati, di tengah-tengah kami pergi kunjung di Bedeng tadi di Kute, ada adik-adik kita dari Kodi dengan pengurus Kopas, ya Pak Ardo lagi kerja ya, Pak Ojan ada Pak Dami, ya. Iya, kita lihat bersama bahwa adik-adik kita ada yang umur sekian tahun, ya, di bawah 10 tahun ya, ya, ada juga di Bedeng, ya, dalam sekolah, ya. Jadi nanti mungkin apa masukan-masukan silakan, ya. Mari selamat malam kakak Ana, Kak Arya. Mari sini kakak, mari. Sini. Ibu Bupati Sumba Barat Daya pada saat itu karena ada keluhan dari warga dari Kodi pada saat itu di Bedeng, ya Ibu juga membantu 2 buah rumah untuk warga. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, Ibu Bupati Sumba Barat Daya datang jenguk warga Sumba Barat Daya di Bedeng bersama Pak Gubernur, sungguh luar biasa. Ya, bahwa Ibu Bupati Sumba Barat Daya memperhatikan warganya di Pulau Bali. Dengan tadi saya hadir sendiri 2 rumah dan Pak Gubernur juga, Pak Wagub juga
ada keluhannya bahwa ada yang mau dipulangkan 5 orang, ya Pak Dani, 5 orang, 2 ibu 3 anak, dan dorang kewalahan itu untuk biaya pulang. Bapak Wakil Gubernur juga memfasilitasi semua melalui IKSBD Bali. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Lagi, luar biasa, dan Ibu Bupati Sumba Barat Daya, sungguh luar biasa. Saya sebagai Ketua Umum UNAI, saya tahu juga yang terjadi masalah di lapangan, tapi apa boleh buat situasi, karena situasi warga SBD yang ada di Bali, orang tidak kerja, bagaimana juga. Dan juga kadang-kadang kurangnya pengawasan di setiap pelabuhan, benua atau ini ya, pemeriksaan KTP dan identitas lain. Saya kira itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Selanjutnya semuanya akan disampaikan oleh Bunda, mulai dari selama 2 hari di Bali pertemuan dengan Gubernur dan apa yang kita sampaikan melalui Bapak Pembina dan saya selaku Ketua Umum dan juga Ketua 1 tadi sudah disampaikan, sambil ketua-ketua unit menunggu apa yang mau ditanyakan silahkan nanti ada, saya kembalikan nanti kepada Kakak MC, Kakak. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Selanjutnya Bapak Mama, sekali lagi saya tegaskan bahwa kita terbuka dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada Ibu Bupati. Nanti sekaligus akan dijawab oleh Mama, dan untuk itu kita menghemat waktu juga Bapak Mama, kita memberikan kesempatan 5 penanya dari setiap dari seluruh subunit maupun kepengurusan 52. Jadi sekali lagi, jikalau ada Bapak Mama yang mempunyai aspirasi, keluhan, silakan sampaikan. Ada yang mau langsung? Penanya pertama apa? Ya. Dengan memperkenalkan diri Bapak. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Mama Bupati. Terima kasih atas waktunya. Saya adalah perwakilan dari calon subunit Wekombak. Nama Pabianus Lilubulu. Yang saya ingin tanyakan, sampaikan sini adalah tentang budaya dan tradisi, karena selama ada keributan di Pulau Dewata bahwa selalu diungkit-ungkit masalah tradisi dan budaya. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa selihat media itu bahwa tiap kali ada acara baik di Sumba maupun di sini saya lihat sering ada gelas berputar seperti miras. Nah, kira-kira mungkin mau Bupati bisa untuk mengedukasikan hal ini ke masyarakat melalui pemerintah desa atau kecamatan agar miras itu bisa dikurangi atau bisa dipakai pada tempatnya. Jangan di saat ada duka, jangan di saat ada sukacita yang sebenarnya kita mau euforiakan, supaya misalnya sukacita di saat pula acara-acara syukuran nanti ditutup dengan tangisan, karena saya lihat di media mau terlebih khusus yang sangat prihatin adalah di saat ada duka cita adanya miras yang berkeliaran. Mungkin kita itu diantisipasi karena hal-hal inilah mungkin itu yang dibawa di rantauan, dan saya harap dan saya yakin mungkin mau Bupati bisa untuk mengedukasi hal-hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penanya kedua. Ada yang? Oh, iya. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bupati. Mohon izin untuk senior dari IKSBD, izinkan saya menyampaikan keresahan yang saya dapatkan di lapangan sebagai selaku pengurus dari Kodipasola. Pertama sekali, terima kasih atas kehadiran Ibu Bupati. Nama saya Immanuel Karango. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Sumba Barat Daya, dalam hal ini Ibu Bupati, sudah meluangkan waktu hadir dalam bentuk sikap moral dan institusional.
Jadi Bunda, kami mau bercerita terkait dengan kondisi yang di lapangan. Pertama sekali, kebanyakan pendatang di sini adalah bagian jasa dan konstruksi. Artinya di proyek dan buruh bangunan. Kebanyakan yang kami temukan di sana adalah banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh senior. Dan sangat disayangkan bisa lolos dan hadir sampai di Bali tanpa ada kartu identitas diri, bermodalkan surat KTP sementara dari desa atau kelurahan masing-masing. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi soal bagi saya juga secara pribadi dan teman-teman di kepengurusan. Yang kedua, maraknya stigma. Stigma itu terbangun atas dasar share to share media dan adanya media mainstream. Beberapa teman-teman, banyak sekali juga dari kepengurusan atau lain sebagainya yang sebagai pekerja, penggiat media sosial, bahkan saya pribadi sebagai penggiat media sosial, adanya ketidakberimbangan berita. Dengan harapan ini, mungkin Ibu bisa menjembatani kami untuk bertemu dengan PWI Denpasar, Persatuan Wartawan Indonesia di wilayah Denpasar, sehingga kami bisa audiensi terkait pemberitaan-pemberitaan di media yang sudah lebih banyak provokasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terkait dengan keluhan tidak adanya kos dan lain sebagainya mungkin sudah disampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk penanya yang ketiga, jikalau ada. Baik, shalom, salve, selamat malam Ibu Bupati dan kita semua yang hadir pada saat malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin pertanyaan Ibu Bupati. Perkenalkan, nama saya Markus Tebuate. Saya kebetulan bagian dari kepengurusan 52 IKSBD Bali, dan juga saya perwakilan dari subyunit TD dari Wijau Selatan. Iya, di rumah. Jadi ada beberapa poin yang saya tanggapi tadi. Mungkin ada satu poin di mana tadi sempat disinggung BLK. Mungkin secara pribadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau bisa bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan di Bali, dan bisa ini menjadi wadah untuk IKSBD Bali untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja untuk daerah Sumba Barat Daya. Jadi saya berharap sekali dengan adanya IKSBD Bali dan seluruh pengurus 52 ini, kita sama-sama mengkawal dengan adanya kerjasama Ibu Bupati dengan pemerintah Bali. Saya yakin dan percaya kita kawal bersama-sama sehingga apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Bupati dengan Pemprov Bali bisa menghasilkan orang-orang yang punya potensi untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga stigma-stigma buruk ini bisa kita hapus perlahan-lahan. Karena apa? Satu stigma buruk bisa menghancurkan 1000 karya seni yang kita ciptakan di lapangan. Itu pertama. Yang kedua, saya setuju dengan yang disampaikan oleh rekan pengurus dari Kopas, bahwa kita tersorot di media sekarang itu menurun sekali kita punya presentasi di lapangan. Dengan adanya akun-akun bodong ini yang memang itu memprovokasi. Jadi saya secara pribadi meminta kerjasama Pemprov pemerintah daerah Sumba Barat Daya IKSBD Bali memfasilitasi kami supaya IKSBD Bali menjadi wadah untuk bisa bekerja sama dengan wartawan-wartawan yang ada di
Bali, supaya hal-hal yang tidak perlu dipublikasi itu supaya itu dihentikan, supaya ada efek jerah untuk media-media yang tidak bertanggung jawab yang memprovokasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk kita semua. Mohon izin, kami perwakilan dari WRAME, subunit WRAME. Saya atas nama Vinto di sana ditugaskan untuk membantu bagian hubungan masyarakat. Mohon izin Ibu Bupati, kami hanya memberi usul saran ketika tadi semua sudah disampaikan beberapa poin penting terkait dengan persoalan yang ada di sini. Kami menyampaikan bahwa jika memungkinkan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan desa melalui RT RW dari Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga setiap warga yang berangkat ke Bali atau keluar Bali agar usia, tujuan dan identitasnya bisa jelas. Kemudian yang kedua, pembinaan singkat untuk menjaga sikap dan nama baik daerah kita sendiri. Jadi kami juga mengusulkan untuk pemantauan dan pendampingan berbasis desa melalui RT, RW, dan dusun agar memantau serta mendampingi, terutama bagi yang masih muda yang minim pendidikan agar tidak terjerumus pada masalah sosial, sehingga nama baik kita boleh semakin hari semakin kita perbaiki dengan pola-pola yang baik. Terima kasih dan selamat malam. Baik penanya. Jadi kembali lagi kita lepaskan apa yang menjadi inspirasi kita, aspirasi kita, mohon maaf, apa yang menjadi keluh kesah kita, silakan kita. Salam, selamat malam. Yang saya hormati terlebih khusus Mama Ibu Bupati yang sudah meluangkan waktu datang berkunjung di Bali, yang memberikan edukasi buat masyarakat SPD yang hadir di Bali. Pertama-tama perkenalkan nama saya Lius. Saya berasal dari subunit Ikatan Keluarga Rara Bersatu. Saya anak dari Penggongol, Ibu. Pertama-tama saya mewakili isi hati saya, Bu, mengenai apa yang terjadi di Bali maupun di Sumba, kan sungguh berkaitan mengenai media. Pertama-tama sekarang nyawa, Bu, tidak ada artinya jika alkohol itu berputar di depan mata kita, maka nyawa pun juga itu tidak ada artinya. Mungkin dari saya menyampaikan kepada Ibu Bupati, saya tahu SPD tidak mempunyai pabrik alkohol ya, tetapi itu saya pastikan itu bahwa secara pribadi saya bisa memastikan bahwa alkohol itu asalnya datang dari luar. SPD tidak mempunyai pabrik alkohol. Yang kedua, mewakili isi hati saya seorang perantau, Ibu. Sekarang juga di Sumba maupun di Bali itu maraknya itu pencuri, dan bahkan kami pun juga itu dapat bisikan dari kampung, Ibu, banyak sekali pencuri yang merajalela, sehingga kami masyarakat di sini yang merantau itu dapat efeknya dari keluarga ketika kami mempunyai harta atau benda itu kehilangan. Sungguh disayangkan sekarang banyak kehilangan di Sumba, perampokan, pencurian hewan ternak dan lain sebagainya, Ibu. Mungkin dari saya hanya itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik Mama, demikian aspirasi, masukan, dan cerita dari anak-anak. Sekiranya semuanya ini boleh mendapatkan jawaban dan juga solusi dari Mama. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Salam Sumba Barat Daya. Jadi kalau saya bilang salam SPD, kita buat simbol ini mamoli. Mamoli itu kan simbol ini ya, rahim. Ya, itu maksudnya itu kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan. Maringina artinya terberkati, terberkati, terberkati. Jadi kalau setiap hari ucapan kita itu doa, ya,
ucapan kita tuh berkat, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati SBD. Ya. Kita ulang ya. Salam Sumba Barat Daya. Mari Nina, mari Nina, mari Nina. Ya, jadi ini simbolnya Mamoli ya. Baik, terima kasih yang saya hormati pembina IKSBD ya Bapak Gideon ya, yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Saya senang sekali ya, saya surprise hari ini ya melihat begitu luar biasa kompak sekali ya pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Samuel sebagai Ketua Umum IKSBD bersama seluruh jajaran ya. Jadi sampai dengan ketua 1, 2, 3 pengurusnya, ketua unitnya yang ada pada malam hari ini yang luar biasa. Kita tepuk tangan juga ya untuk IKAS. Yang mutabir Ibu Pendeta bersama Bapak yang juga hadir bersama. Yang saya hormati juga ya, ini anak saya baru nyampe tadi ya, baru datang sini. Ini juga masuk di kelompok apa? Ikatan Anak Rara ya. Tadi ya, yang saya kasihi, saya cintai semua saudara-saudara saya, Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian, keluarga besar IKSBD yang ada di Bali. Saya bersyukur hari ini saya bisa datang sini dan saya sangat surprise. Saya tidak pernah membayangkan, kalau saya pikir ini kita datang duduk-duduk aja sekitar ngobrol-ngobrol ringan-ringan begitu ya. Saya tidak pernah membayangkan kalau ada prosesi adat sampai kasih mata api buat saya. Sini saya merasa bukan saja tersanjung, tapi hari ini saya merasa ya ini voting inti lengkap buat saya ya, bahwa ada harapan besar di hati Bapak Ibu semua yang ada malam hari ini ya. Harapan besar, doa yang besar, semoga ya saya sebagai pemimpin yang ada ya itu betul-betul bisa berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Sumba Barat Daya. Tepuk tangan untuk itu semua. Ya, terima kasih Pak Samuel ya, Pak Gideon ya atas ya semua proses yang sudah ada. Saya pas masuk tadi ya, saya rasa getaran, saya merasakan ada sebuah kebersamaan ya, ada semangat yang muncul ya, ada energi ya di tempat ini ya, bahwa kita semua ini punya satu komitmen yang besar, kita punya satu harapan, mimpi kita yang besar untuk Sumba Barat Daya yang lebih baik lagi ke depan. Saya yakin sekali tadi saya masuk, saya rasa waduh ini begini luar biasa. Saya bilang kalau semua kita nih punya semangat yang sama, punya energi yang positif ya, punya mimpi yang besar dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saya yakin dan percaya ya Sumba Barat Daya pasti akan diberkati ya. Saya tadi lupa menyapa ya Ibu juga ya yang luar biasa selalu mensupport ya, Pak Sam ya, minta maaf ya saya tidak menyapa tadi ya, bukan karena saking semangatnya saya ya, saya lupa menyapa. Baik Bapak Mama semua, di Google Sumba Barat Daya SBD nanti keluar pembunuhan oleh si A ya, atau perkelahian oleh si A atau si B, anak Sumba anak SBD yang melakukan pembunuhan dan lain sebagainya akan keluar ketika di searching di Google. Jadi nanti di luar itu orang melihat loh, kok menyeramkan sekali ini SBD. Nah orang mau berinvestasi di Sumba jadi takut ya, karena merasa tidak nyaman. Nah mulai hari ini kita yang ada di sini, saya juga akan pulang sampaikan kepada masyarakat SPD untuk tidak melakukan posting-posting berulang-ulang, atau share berulang-ulang berita-berita yang tidak yang negatif lah ya. Kalau bisa ada berita kita diamkan ya. Begitu juga tadi bicara dengan PWI ya. Saya kalau tadi memang kita sudah dapat info, saya tidak kepikiran di sana. Tapi nanti tanggal 14 saya akan datang lagi di sini. Kita akan melakukan talk show 4 bupati ya bersama dengan Pak Gubernur. Kita akan mungkin dikumpulkan seluruh orang Sumba ya di Gatsu nanti ya, saya akan datang lagi. Nanti di situ baru saya akan langsung bersurat ke PWI untuk kami audiensi sehingga kita bisa membangun komunikasi agar mungkin ketika ada pemberitaan-pemberitaan itu jangan terlalu di blow up berlebihan begitu ya. Atau mungkin berita-berita lama ataupun mungkin kalau ada berita-berita yang begitu ya mungkin ya jangan di blow up lah gitu ya. Nanti kita akan bicara baik-baik ya dengan teman-teman PWI yang ada di Bali sini ya. Itu mungkin terkait tadi. Terus ya kita juga begitu sekarang Bapak Ibu ya, kami juga di SBD lagi gencar-gencarnya bagaimana melakukan hal positif untuk melawan pemberitaan-pemberitaan yang negatif ya.
kami lakukan upaya-upaya ya, kerja-kerja besar ya. Kita melakukan pemetaan, kita memanage potensi-potensi pariwisata yang ada sehingga ini bisa menjadi pemberitaan baik ya bagi investor untuk datang ke Sumba, khususnya di Sumba Barat Daya. Ya. Kami sudah punya master plan untuk perencanaan Wekuri. Wekuri itu 40 hektar. Kami sudah buat perencanaannya, master plan-nya udah ada. Begitu juga di Mananga-Amba dan di titik-titik lain lagi kami sedang siapkan perencanaannya, ya. Sehingga ketika nanti ada yang mau bangun, dia bangun sesuai dengan master plan yang ada, ya. Jadi si A datang dengan dia konsep, si B datang dengan tidak. Ini satu areal itu mereka bangun sudah dengan sesuai dengan konsep pemerintah. Karena apa? Saya punya komitmen tidak akan menjual aset. Saya tidak akan menjual aset pemerintah daerah. Karena apa? Itu menjadi potensi kita, menjadi sumber uang kita itu selama-lamanya sampai anak cucu kita. Dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat kami lakukan. Ya, ini juga bulan depan kita akan resmikan rumah sakit besar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita punya rumah sakit lantai 3, ya. Rumah sakitnya lebih bagus dari Sanglah. Rumah sakit, ya. Itu boleh jadi CT scan, hemodialisa, operasi jantung udah siap di sana. Ya, bulan depan ini ya, kalau bukan Pak Presiden, Pak Menteri yang akan meresmikan rumah sakit. Ya, itu 170 miliar Bapak Ibu. Ya, 170 miliar sudah jadi rumah sakitnya, tinggal peresmian. Tujuannya untuk apa? Biar masyarakat itu gampang berobat, tidak sulit. Ya, jadi kalau orang sehat, kalau masyarakat sehat, pasti berdampak pada produktivitas. Kalau orang sehat, kerjanya bagus. Kalau kerjanya bagus, ya dia punya hasil bagus, otomatis ekonominya akan bagus. Daerah ini akan bagus Bapak Ibu. Tapi kalau seluruh masyarakat tidak penyakitan, ya, bagaimana dia bisa berproduksi, bagaimana dia bisa menghasilkan, akan menjadi beban buat daerah. Ya, makanya saya prioritaskan kesehatan. Rumah sakit akan kita resmikan. Begitu juga dengan pustu-pustu kita akan resmikan. Ya, di Pala juga kita ada bangun pustu. Di Jawa Timur Bapak Ibu, kami tambah lagi sekarang puskesmas 1. Ya, ada di Maudana. Itu sudah. Puskesmas di Kodi Walandimu sekarang udah bagus sama dengan puskesmas yang ada di Bali, ya, sudah prototipe. Nanti seluruh puskesmas yang ada di SBD Bapak Ibu kita akan dorong untuk prototipe. Karena ketika saya menjadi DPR, saya salah satu yang membahas tentang undang-undang kesehatan. Bagaimana kita melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan. Saya bersama Pak Melki, kami masuk di panja undang-undang kesehatan ketika itu, ya, sehingga seluruh nanti puskesmas yang ada di seluruh Indonesia itu harus prototipe, harus bagus, ya. Jadi mau yang di kota, mau yang di desa, puskesmas yang ada harus sama semua, ya. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan itu sudah mulai dari tingkat pertama. Bukan tunggu di kota dulu baru dapat pelayanan yang bagus, ya. Nah, ini kita lakukan upaya. Dokter kami siapkan, anak-anak SBD kami kasih beasiswa untuk dokter, ya, mereka kuliah, kami kasih mereka beasiswa, ya. Spesialis juga, ya, kami kerjasama dengan beberapa universitas agar anak-anak kita itu ya mendapat kesempatan. Jadi nanti mereka kembali, mereka lagi yang mengabdi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jalan dengan baik karena ada divisi-divisi, ada bidang-bidang itu harus dimaksimalkan, ya. Jadi kita bisa bergandengan tangan, ya. Berikutnya, ya, pantauan jalur untuk transportasi. Ya, ini kita akan lakukan juga lewat darat, laut, ya, udara juga kita akan cek agar kita pastikan semua yang berangkat nanti itu betul-betul punya dokumen, ya. Karena Bapak Ibu, ya, kasihan ketika terjadi sesuatu buat mereka, apalagi dengan ekonomi yang sudah lemah lembut, ya. Ini kan makin parah lagi kalau mereka mendapatkan persoalan di luar, ya. Jadi kita akan melakukan upaya. Berikutnya, BPJS Tenaga Kerja tadi tinggal ditindaklanjut, ya. Asrama mahasiswa, oke. Ini nanti menjadi catatan saya untuk kita sekarang ini Bapak Ibu, saya belum bisa berjanji karena memang kita lagi efisiensi anggaran, ya. Tahun ini kita itu pemotongan 215 miliar. 215 miliar uangnya SBD dipotong. Tapi saya tidak pernah gentar, ya. Itu tantangan bagi saya sebagai bupati. Ya, kalau saya jadi bupati uang banyak kan orang kan wajar kan uang banyak makanya dia kerja. Tapi coba dalam kondisi terbatas saya bisa melakukan pembangunan, ya. Jadi ini tantangan bagi saya menggali sumber pendapatan asli daerah. Bapak Ibu lihat sekarang kita lapangan Galatama kita sudah tata, ya. Sudah bagus tidak lihat dari jauh.
Ya, kita tata kalau ada hiburan yang masuk situ, mereka bayar retribusi. Yang kedua, kunjungan banyak, kita juga PAD lewat parkir kita kelola, ya. Jadi orang masuk itu bayar parkir. Ini pendapatan buat daerah kita. Ya. Berikutnya di belakang Pasar Lama Radamata, saya sedang buat yang namanya Tambolaka Kuliner Center. Pusat kuliner. Jadi UMKM semua kita tempatkan mereka di situ untuk mereka jualan setiap hari, ya. Itu pusat kuliner di Sumba Barat Daya. Jadi mereka nanti bayar retribusi juga. Selain itu Bapak Ibu ya, untuk bisa memastikan setiap hari atau mungkin setiap minggu ada yang datang di situ, saya buat lomba selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun saya buat lomba, nanti penilaian juaranya nanti pemberian hadiah nanti pas Natal Pemda Sumba Barat Daya itu sekitar tanggal 29-30 Desember setiap tahun ya. Jadi wajib hukumnya TK, PAUD, SD, SMP untuk mereka tampil setiap Kamis dan Jumat. Jumlah sekolah yang ada 700 sekolah yang ada di SBD. 700 sekolah dibagi dengan kurang lebih ada tinggal berapa bulan, ini 46 bulan ya. Ini kurang lebih satu hari itu di hari Kamis itu bisa kurang lebih sekitar 10 SD yang tampil. Saya minta nanti sekolah yang tampil wajib mereka bawa mereka punya supporter. Apalagi kalau anak PAUD yang tampil, no? Pasti dia punya bapak, mama, om, tante, oma, opa datang semua, ya. Nah mereka nanti datang itu dilarang bawa minuman dan makanan. Ya, mereka wajib membeli di UMKM yang ada ya. UMKM juga nanti harganya tidak terlalu tinggi, kurang lebih 10.000, nasi 10.000, ya 15.000, 20.000, kopi, teh dan lain sebagainya. Jadi UMKM akan hidup terus Bapak Ibu ya. Ini yang kami atur ya pemasukan. Begitu juga di tempat-tempat pariwisata, Waikuri. Sekarang kami sudah mau kasih yang namanya kano. Ya, ada kano, jadi orang bisa main kano di Danau Waikuri sambil kita tunggu penataan Waikuri yang lebih baik lagi. Bapak Ibu kano, orang bisa sewa, ya. Nanti di Wekelo saya buat kuliner yang seafood, ya, makanan dari laut semua. Jadi yang jual ikan juga kita tempatkan di situ, Bapak Ibu, ya. Nah, mereka bisa jualan ikan, ada wisata, ada bersepeda, nanti ada banana boat, ya macam-macam kita siapkan. Jadi pemasukan untuk daerah kita. Di Watukang Gorok, ya, saya sudah bersama dengan perhutanan sosial, kami sudah alokasikan anggaran, kami sudah bangun di situ. Ada lopo-lopo, ada tempat foto, spot foto di sana, ya. Kita juga tempatkan UMKM di situ. Orang bisa jadi rest area. Itu tempat yang ada mungkin jalan lama ya di Watukang Gorok itu orang tempat buang sampah. Ini tahun juga saya tata menjadi rest area. Ada yang jualan-jualan kopi dan lain sebagainya di situ, ya jagung bakar. Sambil kita memantau jangan sampai orang buang sampah sembarangan ya, karena mereka suka buang bangkai dan lain sebagainya. Akhirnya kota kita menjadi kota yang kumuh, bau ya. Orang tidak mau bicara pariwisata kan keindahan, kenyamanan dan lain sebagainya ya. Nah ini kita tata Bapak Ibu, pokoknya saya tidak akan pernah berhenti bekerja. Saya bukan butuh pujian tapi saya happy, saya senang, saya mau kerja ya. Saya tidak mau ya ketika saya habis jabatan ya saya menyesal, kenapa dulu saya tidak buat ini, buat tidak ya. Dan jabatan ini bukan untuk gagah-gagah, bukan untuk gagah orang kita hebat, enggak. Ya biar kok gagah-gagah tapi kalau tidak punya kinerja itu sama dengan bohong, ya. Jadi sekarang kami mau komitmen untuk kerja, ya. Saya punya komitmen 3 tahun SBD sudah kelihatan perubahannya, ya. Saya nggak mau main-main Bapak Ibu, ya. Ini udah tekad saya akan lakukan upaya-upaya percepatan, ya. Pembangunan. Saya ajak semua masyarakat, ya. Semua komponen masyarakat terlibat. Kami sekarang lagi buat perda terkait sampah. Perda sampah kami lagi buat Bapak Ibu ya. Jadi ke depan ini sudah pasti SBD itu bersih, kota yang indah, kota yang cantik. Dan saya sudah bilang sampai dengan 1 Mei saya pastikan tidak ada lagi yang jual-jual sembarangan di bahu jalan. Saya bongkar, saya bilang begitu. Ya, saya turun bongkar, nggak ada. Dan tadi sore itu Bapak Ibu saya dapat surat dari Kementerian. Ya, Kementerian kasih bantuan untuk saya untuk SBD tahun ini berapa? 200 rumah, ya. 200 tidak kasih 2 biji kita kasih tadi untuk masyarakat SBD, ya. Tuhan gantikan dalam waktu singkat tidak pakai lama 200 rumah dikasih. Dan saya jujur Bapak Ibu tidak juga ada dengan apa-apa tadi, hanya tergerak saja Bapak Ibu ya. Karena masyarakat saya kasihan anak-anaknya ya sudah bilang untuk pulang sudah, yang istri pulang suami tetap bekerja di sini, ya. Nah ini Bapak Ibu ya, saya mau bilang saya bersaksi ya, saya itu jujur ya,
saya tuh ketika saya duduk ada sesuatu yang saya berpikir, ada Bapak Ibu ada minta ini minta itu di saya ngomong, Tuhan ini saya dapat dari mana? Minta saya duduk diam, saya sejenak, saya berdoa, Tuhan bantu saya, kasih pertolongan buat saya, ya. Setiap kali saya meminta Bapak Ibu tidak pakai lama, saya kasih tahu. 1 minggu 2 minggu udah dapat telepon, Ibu Ratu ada bantuan ini, tolong siapkan. Jadi kemarin Bapak Ibu ya, jadi apa permintaan masyarakat itu langsung terjawab. Saya dulu turun ke Wijaya Timur baru dilantik. Pas panen masyarakat itu stres karena alat panennya terbatas, ya. Sewa combine itu hampir 2 juta ambil dari Lewa, ya. Jadi banyak padi-padi itu yang kena hujan. Jadi berasnya tidak premium kan, karena udah basah dan lain sebagainya. Mereka minta combine. Saya berdoa sama Tuhan, ya. Artinya ini saya kasih tahu Bapak Ibu, ini saya bersaksi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau dapat dari mana ini combine? Saya bilang gitu. Kalau kita beli Bapak Ibu, harganya berapa? 1 miliar 1 unit. Jadi mesin panen padi yang langsung nanti isi di karung, yang langsung dijahit dia. Jadi dia keliling aja sambil ini mutar dia panen, sebentar udah keluar jadi ini jadi padi di karung. Itu 1 miliar harganya. Saya bergumul sama Tuhan, saya minta Tuhan buka jalan. Orang kementerian datang, saya bisa komunikasi, Pak bisa bantu kita enggak? Kita ini begini. Apa butuh alat pertanian tapi terbatas kita. Kita punya petani punya sawah banyak. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang ini ya ada 4 combine di rumah jabatan. Udah standby. Tuhan kirim tidak pakai lama Bapak Ibu, ya. Karena memang ya kita punya kerinduan, ya. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan utus saya, Tuhan akan selesaikan Bapak Ibu, ya. Sehingga ya banyak kali saya ketika masyarakat meminta sesuatu, ya saya minta sama Tuhan juga kembali. Tuhan saya cuma alat, Tuhan pakai saya jadi alat, ya. Tuhan kasih saya dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, banyak sekali ya saya dapat pertolongan dari Tuhan untuk membangun Sumba Barat Daya, ya. Ini yang kami lakukan ya selama ini. Dan ya tadi kalau saya bilang minta masukan tuh bukan sekedar bicara, ya. Saya begitu Bapak Ibu ya, kalau ada masukan, kalau itu memang ternyata baik untuk kita punya daerah, kenapa tidak, ya. Jadi silakan semua keluarga besar IKSBD yang ada di sini pasti bisa berdampak untuk Sumba Barat Daya. Saya yakin pasti bisa berdampak, ya. Dan ya mohon dukungan doanya ya agar kami diberikan kesehatan, ya. Semua kepala dinas saya Bapak Ibu, kemarin saya baru lantik kepala dinas, ya. Jadi kadis-kadis saya sudah oke semua, ya. Saya sudah lantik. Ada yang bilang ini orang Mejiwa semua, orang Kodi nggak ada, ya. Jadi saya bilang ini akun palsu. Sebenarnya saya tidak mau jawab sih, saya bilang itu. Tapi itu penjelasan, ya. Nanti saya jelaskan orang Kodinya ini, orang Mejiwanya ini, orang Lauranya ini. Semua ada pemerataan. Bapak Ibu, saya itu tidak melihat suku, yang ada di saya itu profesional. Siapa yang mau kerja, oke. Kemarin tidak dukung saya, hari ini mau kerja, mari kita sama-sama, ya. Saya nggak, ini bisa ngomong, loh. Sekarang sudah ada bupati, apalagi ini bupati paling asik, ya tuh adik ayah. Ya, saya juga Bapak Ibu terus sekarang saya ketua KONI ya, ketua KONI. Kalau ketua KONI itu kan Komite Olahraga Nasional, dia semua ada cabang olahraga, ya. Kenapa saya bilang saya bupati paling asik? Semua olahraga saya bisa Bapak Ibu, iya kan? Artinya apa? Kita asik di mana-mana, ya. Dengan masyarakat oke, anak muda oke, olahragawan oke, ya. Pokoknya kita harus bisa berbaur dan bisa merangkul, ya. Jadi sekali lagi kita berbeda, nggak apa-apa, tapi mari kita bergandengan tangan. Saya begitu dengan Pak Sam, ya saya hargai, gitu loh. Beliau sekarang punya komitmen yang kuat. Saya tahu Bapak Ibu, saya merasakan ada sebuah komitmen, ada sebuah kerinduan bagaimana melihat Sumba di masa depan, ya, melihat bagaimana Sumba itu menjadi sesuatu daerah yang luar biasa di masa depan, ya, sehingga ya udah mari kita bergandengan tangan. Dan saya yakin semua yang ada di sini pasti punya rasa yang sama, punya komitmen yang sama. Bagaimana Bapak Ibu, siapa lagi yang peduli pun Sumba kalau bukan kita, ya, nggak akan ada orang. Kita sudah yang punya anak-anak Sumba harus punya rasa memiliki. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ya, jangan hanya urusan kecil, ya, urusan besar kita abaikan, ya. Kalau kita menatap yang besar, yang kecil kita abaikan, begitu, ya. Jadi berbeda-berbeda biasa, tapi mari kita bergandengan tangan. Jadi mungkin ini beberapa masukan-masukan saya. Nanti saya punya medsos juga ada, Facebook, TikTok, ya, Instagram, ya. Boleh kasih masukan. Mama Ratu ini begini, Mama Ratu ini begini. Oke, nggak masalah. Nanti saya bisa jawab. Kalau pas hari saya bisa jawab, saya bisa tidak lanjut, ya.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Luar biasa jawaban dari Mama Bupati. Dan bagaimana Pak Mama? Asik? Bupatinya asik? Puas? Oh, kurang puas sih Mama. Puas? Ya, ini puas. Oke. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan jajarannya, apa yang kita ketahui untuk Sumba Barat Daya, kita juga walaupun nonton melalui media sosial pergerakan-pergerakan Ibu Bupati sungguh luar biasa. Kita lihat sesosok Ibu Bupati Sumba Barat Daya adalah seorang ibu. Ya, saya sebagai ketua umum melihat langsung hari ini Ibu Bupati memberikan rumah 2 buah untuk warga Godi tadi, dan 5 orang difasilitasi untuk uang tiket pulang, dan nanti ada uang jajannya di lapangan dari gubernur pula. Jadi kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, jadi Ibu Bupati, apa yang Ibu bisa lakukan sungguh luar biasa. Kami sebagai anak-anak warga Sumba Barat Daya di Bali hanya mendoakan Ibu sehat selalu. Ya, saya bahagia juga ada kepuasan batin tadi gubernur di tengah-tengah kita jenguk warga di BD. Ya, tetap semangat semua saudara-saudaraku, ketua-ketua unit. Ya, jangan pernah takut untuk melakukan hal yang baik, karena apa yang kita buat hari ini ya Tuhan yang melihat budi baik Bapak Ibu. Ya, saya kalau mau dilihat pengalaman hidup juga mungkin saya sudah tidak ada di Bali. Ya, dari jalan-jalan hidup saya, kesaksian yang saya sampaikan. Ya, jadi upah dari kita bertobat juga mungkin saya tidak minum lagi. Ini waktunya saya melayani. Ya, saya tidak bisa sendiri. Itu tadi saya bilang, ada Bapak Ibu yang mendoakan saya, ada tim kerja saya. Ya, sekali lagi Ibu Bupati, terima kasih banyak. Ya, sekarang mungkin Ibu ada yang terlupa satu poin, mungkin hari ini datang di sekretariat IKSBD agak sempit. Mudah-mudahan kekompakan pengurus IKSBD Bali dan apa yang mungkin kami sudah sampaikan juga kepada pemerintah, ya, kami siap apa saja benar. Ya, karena kerinduan kami ini yang sudah saya sampaikan, suara hati dari pengurus IKSBD Bali dengan kepergian saya kemarin. Semoga Tuhan memberkati, melindungi bukan saja tahun ini tetapi tahun depan. Kita serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Ya, saya minta sebelum doa minta Ibu Pendeta yang mutadif. Jadi hasil keputusannya ada beberapa hal yang akan kita kerjasamakan ya. Dan tadi terkait dengan anak-anak kita, tentu nanti akan dihimbau agar mereka tuh memiliki kelengkapan dokumen. Ya, jadi KTP-nya jelas, dan kalau bisa nanti kan ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Jadi jelas mereka datang ke sini. Jadi ketika terjadi sesuatu, ya mereka diberikan kemudahan. Untuk anak-anak muda mahasiswa yang ada di Bali tetap tenang ya, karena pemerintah Pak Wagub sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, kami juga para bupati 4 kabupaten sudah koordinasi tadi, sudah rapat, dan kita juga akan menyelesaikan ya jika terjadi ya yang peristiwa seperti kemarin. Tapi kita harap jangan lagi terjadi ya, diusahakan untuk kita bagaimana menghargai lah ya di mana kita ada, sehingga kita juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jangan sampai karena ulah seseorang akhirnya berdampak bagi masyarakat.